Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kelas Ekonometrika 2. Kali ini kita akan belajar tentang analisis data time series. Untuk pokok bahasannya adalah Dynamic Econometrics Model. Kali ini saya akan memberikan pengantar tentang konsepnya sebelum kita masuk ke bagian praktikumnya. Sebelumnya, jadi data itu ada 3 jenis kalau dibagi menurut waktunya. Yang pertama adalah cross section, kemudian yang kedua time series, dan yang ketiga adalah data panel. Nah, yang cross section ini merupakan data yang dikumpulkan melalui pengamatan berbagai objek yang dilakukan pada satu waktu tertentu. Misalkan data pendapatan UMKM di Kabupaten Sumbawa tahun 2019. Nah, yang berikutnya lagi yaitu data time series. Data time series ini merupakan data yang terdiri dari suatu objek yang pencatatannya dilakukan pada periode waktu tertentu, misalkan tahunan, triwulanan, bulanan, mingguan, harian, dan periode waktu lainnya. Contohnya yaitu data jumlah pengangguran di Kabupaten X tahun 2004 sampai dengan tahun 2019. Nah, yang berikutnya yaitu data panel, yaitu merupakan gabungan dari data cross section dan time series. Contohnya yaitu data jumlah pengangguran di 5 kabupaten, misalkan di sini adalah Kabupaten Sumbawa, Lombok Barat, Bima, Sumbawa Barat, Lombok Tengah di NTB tahun 2004 sampai dengan tahun 2019. Nah, jadi bermula dari analisis regresi. Jadi untuk data time series juga merupakan bagian dari analisis regresi. Nah, untuk analisis regresi data time series ini dibagi menjadi dua, yaitu model statis dan model dinamik. Nah, kemudian untuk model dinamik ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu autoregressive dan distributed lag. Nah, untuk yang statis sama seperti halnya teman-teman melakukan analisis regresi yang biasanya. Oke, kita langsung masuk ke model ekonometrika dinamik. Nah, tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi model yang dinamik ini ada dua, yaitu distributed lag sama autoregressive model. Nah, distributed lag ini merupakan suatu model regresi di mana variabel dependent atau variabel terikatnya dipengaruhi oleh variabel independen pada saat sekarang dan waktu sebelumnya atau lag. Nah, distributed lag model ini dibagi menjadi dua, yaitu yang model infinite dan model finite. Kemudian dengan multiplier lagnya itu sigma dari BI-nya dengan I-nya itu dari 0 sampai dengan K. Nah, sigma dari BI ini nantinya kita simpulkan dengan beta. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu model autoregressive. Model ini merupakan suatu model regresi di mana variabel dependent atau variabel terikatnya dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebasnya untuk waktu yang sekarang dan variabel dependen waktu sebelumnya. Jadi di sini yang mempengaruhi Y-nya itu tidak hanya dari variabel independennya saja, tetapi dipengaruhi oleh variabel dependen tapi pada waktu sebelumnya. Nah, modelnya bisa teman-teman lihat. Kemudian apa sih lag itu gitu? Lag itu merupakan waktu yang diperlukan oleh variabel independen untuk mempengaruhi suatu variabel dependen. Contohnya pengaruh pendapatan terhadap tingkat konsumsi. Nah, alasan mengapa terjadinya lag, jadi alasannya itu ada 3, itu alasan psikologis, alasan teknologi, dan kelembagaan. Nah, beberapa model estimasi atau penaksiran untuk distributed lag ini, yang pertama adalah ad hoc estimation, yang kedua pendekatan Coe. Di sini kemudian yang ketiga adaptive expectation model dan partial adjustment model. Nah, tetapi pada perkuliahan ini kita hanya akan bahas yang ad hoc sama Coe aja. Nah, kemudian untuk ad hoc estimation. Nah, untuk model estimasi yang pertama. Jadi untuk model estimasi yang pertama, asumsi yang digunakan yaitu yang pertama variabel independennya bersifat non stokastik, setidaknya minimal satu variabel independen tersebut tidak berkorelasi dengan variabel pengganggu atau UT.
Nah, kemudian nanti untuk untuk estimasinya bisa menggunakan prinsip OLS. Kemudian cara melakukan estimasinya, kita melakukan regresi secara beruntun. Kemudian berhenti setelah variabel lag tidak signifikan secara statistik, atau yang dalam hal ini adalah koefisien variabel lagnya berubah tanda dari positif ke negatif atau sebaliknya. Misalkan di sini ada contoh pengaruh jumlah pesanan baru terhadap tingkat konsumsi bahan bakar pada periode waktu tahun 1930 sampai dengan 1939. Nah, jadi hasil dari analisis regresinya untuk yang pertama adalah jadi variabel x-nya diregresikan terhadap variabel y-nya, kemudian diperoleh model yang pertama adalah YT topi adalah 8,37 ditambah 0,171 xt. Nah, kemudian di lag untuk lag 1, jadi YT sama dengan 8,27 plus 0,111 xt ditambah 0,064 xt-1. Nah, persamaan ke-1, kedua, ketiga, dan keempat ini kita perhatikan. Nah, pada persamaan ketiga dan keempat, koefisien dari variabel xt-2 situ ada perubahan tanda dari negatif ke positif. Artinya yang xt-2 ini tidak signifikan, sehingga menurut aturan dari estimasi model ad hoc, jadi model terbaik adalah model yang kedua, yaitu Y topi sama dengan 8,27 ditambah 0,111 xt ditambah 0,064 xt-1. Kemudian metode ad hoc ini mempunyai kelemahan. Yang pertama adalah tidak ada suatu petunjuk yang a priori tentang maksimum panjang lag. Dalam hal ini semakin banyak lagnya, maka semakin banyak target bebas yang hilang. Nah, kemudian yang kedua, nantinya akan terjadi multikoliniaritas. Dan yang ketiga, kesimpulan statistik akan semakin lemah. Kemudian akan sangat kesulitan sekali menemukan data dengan rentang waktu yang panjang, karena untuk model lag seperti ini kita harus mempunyai rentang waktu yang panjang untuk bisa menghasilkan lag yang panjang juga. Kemudian yang kedua adalah pendekatan QOIC. Nah, di sini saya menggunakan model distributed lag untuk yang model infinite. Nah, untuk pendekatan ini diasumsikan semua koefisien variabel independen, yaitu beta 0, beta 1, beta 2, dan seterusnya memiliki tanda yang sama. Kemudian diasumsikan pula bahwa nilai beta ini mengalami penurunan secara geometris dengan rumus, yaitu beta k sama dengan beta 0 dikalikan lambda pangkat k dengan k-nya dari 0 sampai t hingga. Nah, lambda ini merupakan tingkat penurunan yang nilainya berada di antara 0 dan 1, sedangkan 1 min lambdanya itu merupakan kecepatan penyesuaian. Nah, kemudian dengan mensubstitusikan nilai beta k pada model distributed lag infinite di atas, diperoleh persamaan berikut. Kemudian setelah melakukan transformasi QOIC, diperoleh persamaan ini dengan VT-nya sama dengan UT plus lambda UT min 1. Nah, kemudian pada pendekatan QOIC ini kita mempunyai istilah median lag sama min lag. Nah, median lag ini merupakan waktu yang diperlukan untuk 50% total perubahan Y karena perubahan satu unit variabel independen X. Nah, rumusnya nanti adalah log 2 per log lambda. Nah, kemudian untuk yang berikutnya adalah min lagnya, itu rata-rata perubahan variabel dependen Y karena adanya perubahan variabel independen X. Nah, rata-rata perubahannya dapat dirumuskan menjadi lambda per 1 min lambda. Oke, demikian untuk pengantar materi distributed lag model ini. Untuk yang bagian autoregresifnya akan kita lanjutkan setelah praktikum untuk materi tersebut. Nah, demikian untuk materi kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.